Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita sama-sama panjatkan puji syukur kita terhadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Atas kehadiran rahmatnya lah, limpahan rahmatnya lah kita dapat berkumpul di majelis Dalailul Khairat yang dirahmati oleh Allah ini. Kemudian sholawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Panglima besar kita, pimpinan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena atas kerja kerasnya lah, karena atas perjalanannya lah kita semua dapat berkumpul nyaman di tempat yang sekarang insya Allah dirahmati oleh Allah ini. Kemudian yang terhormat kepada saudara-saudara sekalian yang ada di majelis ini, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan beberapa sedikit tentang keseimbangan dunia dan akhirat. Di dalam hidup ini kita perlu bahwasanya keseimbangan hidup antara dunia dan akhirat itu harus seimbang. Bahwasanya kita tuh hidup di dunia karena cuma sementara, ibarat kata itu kita cuman numpang untuk minum saja di dunia ini, lalu kemudian kita pergi. Dalam agama menjelaskan bahwasanya kehidupan di dunia ini adalah persinggahan untuk melanjutkan ke negeri akhirat. Maka oleh sebab itu kita harus mempersiapkan diri, kita harus membawa bekal untuk sebanyak mungkin untuk perjalanan menuju akhirat. Kemudian ada salah satu ayat yaitu surat Al-Qasas ayat 77 yang berbunyi wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya, yang artinya yaitu adalah carilah negeri akhirat pada nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadamu, tapi jangan kamu lupakan bagianmu dari dunia akhirat, dari dunia. Ayat ini menjelaskan bahwasanya hidup itu harus seimbang. Agama sangat memperhatikan kehidupan kita, tidak semata-mata mencari bekal akhirat dengan beribadah kepada Allah saja. Namun Allah juga mengingatkan kita bahwasanya jangan sampai lupa kita masih hidup di dunia, yang artinya adalah ya kita hidup kekal di akhirat, tapi di dunia kita harus bekerja keras. Kita perlu menggapai kehidupan dunia, perlu kita cari. Kemudian keseimbangan hidup akan tercipta jika kita menerapkan perintah Allah tersebut dengan benar. Ketika kita beribadah, fokus untuk beribadah, jangan pikirkan dunia. Lalu sebaliknya lagi, kita kalau lagi bekerja, kita harus fokus bekerja. Jadi jangan fokus beribadah. Atau malah kita bekerja, fokusnya adalah beribadah untuk mencari nafkah. Ketika dunia ini sementara, sekedar persinggahan saja untuk selanjutnya berjalan menuju negeri akhirat yang kekal abadi selamanya. Kemudian ada lagi salah satu surat yaitu Ghafir ayat 39 yang berbunyi yaqumi innama hadhil hayatud dunya mata'u wa inna ala akhirah hiya darul qaror,
yang artinya yaitu hai kaumku, sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan sementara dan sesungguhnya akhirat itu adalah negeri yang kekal. Ayat di atas menjelaskan bahwasanya seperti yang saya bilang sebelumnya, dunia itu sementara dan akhirat adalah selamanya atau kekal. Ungkapan di atas memang benar adanya dan tidak bisa kita pungkiri. Berdasarkan ayat di atas sangat jelas bahwa kesenangan dunia itu adalah sementara. Maka jangan terlalu membabi buta dengan dunia. Dunia hanya sebagai fata morgana, akhirat kekal abadi. Jadi jadikan ini sebagai motivasi diri untuk memperbaiki diri agar jangan terlalu cinta kepada dunia dan kita harus seimbang dengan beribadah dan fokus pada di akhirat. Kemudian ada peringatan oleh Rasulullah yang ditujukan kepada kita melalui sabdanya, yaitu Ightanim hamsan qabla khamsi sababaka qabla haramik wasihtaka qabla saqamik wa ginaka qabla faqrik wa faragaka qabla sagirka wa hayataka qabla mautika. Yang artinya adalah manfaatkanlah 5 perkara sebelum 5 perkara. Waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu, kemudian waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu, masa kayamu sebelum datang masa kefakiranmu, masa luangmu sebelum datang masa sibukmu, kemudian hidupmu sebelum datang matimu. 5 peringatan yang dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW bahwa jaga 5 perkara sebelum kedatangan 5 perkara. Jauh 14 abad silam Rasulullah SAW memberikan peringatan ini agar kita berhati-hati, jangan sampai kita terlena dengan hidup di dunia yang fana ini saja. Mungkin cukup sekian apa yang bisa saya sampaikan. Kemudian apabila ada kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.